Halo, gue Farman Sokin, balik lagi di podcast Tembak, powered by Kopnus, pos koperasi keren dan aktif, kreatif. Wah. Luar biasa, jadi kita pengen membalikkan paradigma soal koperasi yang tidak kaku ya. Kita akan membuatnya semakin anak muda dan remaja. Wah, biar canggih, biar milenial, biar Gen Z kayak gue. Si Gen Z banget Gen umur Z gue. tuh, Gen Z tuh. Aja, oke tepuk tangan dong buat Gofar Hilman, luar biasa. Gara-gara Gary Bless gue mau ke sini. Kalau nggak ada dia, nggak ada dia. Iya, kalau nggak ada dia tetap mau sih. Luar biasa. Gofar Hilman, tepuk tangan sekali lagi luar biasa. Gila. Terima kasih. Luar biasa. Dino, Dio. Luar biasa. Apa masih berasa ya? Apa maksudnya nuansa aura-aura pembawa acara Karabit apa? Radio. Emang ngobrol gue gini, wibawa-wibawa gitu. Lu kalau di rumah gitu Lu boleh juga. ngerokok ya? Iya. Kata Giri soalnya boleh. Kata Giri. SP gue ada 3 Pak. Dia kayak pembangkang di kantor ini deh. Terakhir Soalnya gue sih- disuruh ngerokok di sini. Emang terakhir boleh dibilang boleh gitu. Far tenang Far, lu di kantor gue di sudut mana aja boleh ngerokok. Siap Ger, gue bilang. Itu Gue kan mau ke situ. kantornya dia Ternyata yang nggak mana? boleh. Kayak dia pembohong dan pembangkang deh. Atau dia punya kantor yang lain? Nah, bisa Oh dia double job. Wah gila parah. Konsentrasi kepecah-pecah. Kalau bos denger sih gue gak tahu ya. Parah. Gary parah. Dan Gary tuh sahabat lama. Giri sahabat lama. Sahabat lama. Sahabat lama sama kawan lama sama dong. Sama. Sama sahabat pena gitu. Saking lamanya, gue kenal sama Gary waktu peletakan batu pertama gedung ini dia ada tuh. Yang mecahin kendi terang tuh. Puting bita bet. Sebelahnya Gajah Mada tuh. Iya. Dianya sebelah arcanya itu. Iya, tuh. iya, bener. Oh, iya. Orang dia kan umurnya sekarang 360. Hitungannya bukan orang dia artefak. Berarti yang bikin sendalnya Nabi Musa dia tuh berarti Nah, tuh. betul. Iya, Dia tuh. Iya, benar. Gila. Gila. Gimana Far kabar Far? Baik, alhamdulillah baik. Luar biasa. Ini sebelah situ tuh kayaknya lagi. Iya. Gue ngeliatin, buset. Parah. Lu nervous kenapa sih, men? Isi kali, Bro. Kosong, tamu gak dikasih air, dami doang, parah lu Ger. Ini Gary nih, Nah, ini Gary. gila. Gue kira botol ada airnya dami, gila ya. Itu pas lu buka ada suaranya gak tuh? Ada cuy, Apa? gue usap keluar jin. Gofar, kabarnya oke sekarang udah. Tapi yang terakhir gue liat sama di radio, lu masih sama men. Suaranya, Suaranya terus juga auranya juga masih sama. kalau suaranya gini-gini aja sih ya. Terakhir kayaknya masih di sopran deh lu suara lu, enggak? Karena Oh, udah enggak. barito. Bariton apa? Barito mau jualan ikan coy, sama kembang. Bariton. Barito. Bariton. Kalau Ini putih-putih kasir magang. baru mau apply bro. CV gue udah dilempar tadi. Oh iya. lebih ke magang di pagi sore sih Mas. Oh, iya. Enggak, pagi sore tuh batik lengan pendek. Oh, kalau magangnya masih putih. Iya, bener. Lu Cina gue masih udah. Oh, Pagi iya. sore. Pagi sore bener-bener. Kayak gue yang KW-nya siang malam. Waduh. Nah, Mas Gofar sampai. Gue terakhir Mas Gofar gak enak banget ngomongnya. Gofar aja. ya, gitu. Kayak Mas, Far kayak terakhir ada gue kan ketemu lu itu waktu masih di Hard Rock. Oke. Si udah lemparan yang baik, Mas Gary. Dulu di Hard Rock dia dulu. Iya, batu keras. Betul. Sekarang Gua aktor ya? sekarang Dulu di Hard Rock lu Barengan sama- dipecat gara-gara narkoba nggak salah ya?
Orang kantor lu tau gak sih lu dipecat kenapa nggak tahu ya? Ini kamera yang mana nih yang buat muka gua? Yang itu Lu kontrak lu udah framing yang baik, framing yang Mereka baik. nggak tahu ya lu dipecat kenapa ya? Enggak. Udahlah kita aja Iya, lah ya. udah kita aja yang tahu sama yang nanti nonton. Enggak, Iya. dia nggak ada narkoba deh. Enggak. Lebih baik saat itu. Cuma emang ada banyak pengurangan kan saat itu ya. Iya, ngeri men. Waktu itu kan Covid lagi Semua lucu-lucunya. industri saat itu lagi gila-gila, terutama kayak radio dan televisi ya, lagi gila parah sih berjuangnya. Kayaknya semua sih. Semua men. Koperasi juga pasti kan ya. Wah, ibaratnya kalau di koperasi ini gue sih bisa bilang kita imbasnya pasti ada lah. Ya, karena ya. itu mendunia men gitu. Tapi kita masih bisa survive sampai sekarang Kopnus Pos ini. Gila. growing malah ya. Sampai bikin podcast yang keren kayak gini, mantep. Iyo, Mantap. Koperasi mana yang punya podcast? Waduh, bener. Itu tebak-tebakan apa? Gue nanya. Oh, nanya. Oh iya. Yang mana? Oh iya. Oh lu nggak tahu jawabannya? Iya, Oh makanya gua nanya. Oh iya. Iya. Kopnus Pos men. Iya. Gila. Koperasi Nusantara yang bergabung dengan BUMN terbesar di Indonesia itu Pos Indonesia. Ih, gila. Naik gaji. Tar dulu. Tapi gabung lagi doi sama PT Taspen. Aduh, bentar lagi tuh. Kopnus Pos Taspen namanya. Iya, bentar lagi. Apa? Kopnus Pos Taspen. Taspen. Oh, Taspen. Taspen. Par. iya, Aduh. Aus ya? Aus kayaknya bro. Iya, tunggu. Itu tadi ya. orang pagi sorenya lagi turun ngambil. Iya. Nah, Par, gua kan waktu masih di Hard Rock nih. Gue tuh selalu lihat lu di ruang kaca itu tuh sambil siaran. Iya. Terakhir sebelum lu sama si Surya tuh. Iya. Lu masih sama siapa namanya? Ari Kirana. Ari Kirana, ya iya. kan. Gue tuh selalu mikir gini, asik kali ya jadi apa namanya? penyiar Penyiar. radio gitu. Dan gue sampai saat ini juga akhirnya gue bisa lihat lu ngundang lu sebagai mantan penyiar radio dan akhirnya kita ngobrol di sini. Iya. Kayak dreams come true aja. Waduh. Luar biasa. Nah sekarang gue mau ngobrolin soal kegiatan lu sih men. Kita ngomong yang happy aja kali. Iya. Ya, yang ini. Yang udah ya udah. Ya udah gitu. Nah sebelum lu datang nih, kita kan pasti udah kulik lu dulu dong. Lu geli nggak? Geli sih tadi Geli sih. ya tadi ya. Geli-geli enak. Ya, Enak sih. Kulik kan gitu. Jadi agak-agak geli gitu. Iya. Itu kilik ya. Lagi dong. Gelitikin biar geli. Lucu juga lu. Gue mau nanya nih men. Kan lu terakhir kalau gue liat di YouTube lu nih, itu kan lu ada yang bareng sama Club Project tuh. Itu 10 bulan yang lalu men. Itu lu ada mau bikin lagi gak sih? Itu katanya season terakhir tuh. Terakhir emang sama Club Project Lu ya? bilang itu Club Project men. Yang 10 bulan yang lalu lu bikin. Terakhir kayaknya masih sehabis dari Club Project masih ada lagi deh kalau nggak salah ya. Kalau ada lagi ya? Masih ada lagi. Nah itu lu bilang kan itu kan season terakhir tuh. Di sama bareng sama Club Project. Lu biasanya per season itu berapa banyak episode sih? Itu tergantung maunya gue. Oh lu happy, yang bikin lu happy aja berarti. Kadang-kadang 8, kadang-kadang 12. Itu 3 jam men, 3 jam setengah. 3 jam setengah. Itu pada saat proses syuting tuh lu bener-bener udah lu brief dulu. Enggak. Gue tuh kalau setiap ngobrol sama tamu, gue cuma nyiapin 4 pertanyaan, sisanya ngalir. Sisanya ngalir aja Iya, gitu. karena gue tuh males kayak terkesan gue baca Wikipedia terus gue tanyain ke orangnya gitu. Jadi emang tiap gue beda itu soalnya bukan interview ya. Yang perbedaan interview sama ngobrol kan kalau interview itu tuh kayak Najwa Shihab, kayak Soleh Solihun itu interviewer. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Kalau gue lebih ke ngobrol. Bedanya adalah kalau interviewer itu nggak boleh memberikan opini pribadi. Oke. Tapi kalau ngobrol bebas memberikan opini pribadi Oh. gitu. Jadi kalau misalnya si interviewer itu pengen memberikan opini pribadi, itu nggak apa-apa asalkan opininya dalam bentuk pertanyaan. Tapi kalau lu berikan opi kumis? Waduh. Berat. Iya. Terus bareng. Iya jadinya ya itu bedanya di situ sih. Iya. Nah, 4 pertanyaan, tapi lu berarti ngulik dulu dong yang 4 pertanyaan itu ya. 4 pertanyaan inti aja. Sisanya mah Ngalir aja ya, namanya juga ngobrol ya. sisanya ngalir sama gue lebih ke hal-hal yang teknis di musik sih, kayak misalnya dia dulu additional playernya siapa, backing vokalnya siapa, terus kejadian di belakang panggung, lebih ke personal sih kayak gitu. Tapi lu dulu waktu main musik megang apa nih? Dulu gue drum dulu. Oh, drummer. Drum apa drummer? Waduh, megang drum jadi drummer. Waduh. tapi men, gue mau nanya nih kalau soal musik nih. Kan ada basis, gitaris, terus vokalis. Kenapa kalau drummer nggak drumis?
Tahu nggak lu kira-kira kenapa begitu? Waduh, gue juga nggak tahu deh tuh. Coba. Sebenarnya itu pertanyaan lama tapi nggak ketemu jawabannya sampai sekarang. Iya. Kenapa nggak DJ apa gitu ya? Dijer gitu. Iya, Nggak bisa ya. Dijes Iya. gitu. Jadi nama sekolah nantinya. Iya. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Stadion. Hah? Stadion. Lu kejauhan ngomongnya. Oh iya. Oke. Iya. Ada ngobam, terus ngelos, sekut otomotif, Iya. sekut FM, terus Ngobrak ada ngobrak. Yang gue mau tanya tuh sekut FM-nya cuy. Hmm. Sekut FM ini kayak apa ya? Maksudnya kayak kumpulan dari obrolan lu dari itu semua kayak jadi kayak stasiun radio Sekut FM atau gimana sih konsepnya? Kalau Skut FM kan gini, gue tuh sangat jatuh cinta sama dunia siaran ya. Ya. Entah itu radio atau radio konvensional ataupun radio yang tidak konvensional gitu kan. Gue sangat suka dengan format seperti itu. Gue tuh selalu bilang ya radio itu kan sebaik-baiknya rumah untuk kembali ya. Ya. Yang pasti gue akan siaran lagi sih nanti di radio, entah itu radio mana ya. Tapi pasti gue akan siaran lagi sih. Tapi gue jatuh cinta itu sama radio. Untuk mengobati jatuh cinta gue dan kekangenan gue bikin namanya Sekut FM. Tapi dari tadi ngobam, Sekut FM, ngobrak, dan ngelos itu sekarang ini suka-suka gue bikinnya kapan, ada atau enggak. Karena menurut gue dalam beberapa bulan ini setelah survive kemarin tuh jadi kayak gue tuh pengen bikin konten yang menurut gue tuh nyaman bagi gue dulu aja Bikin gitu. lu happy aja Bikin lah gue ya. happy. Ya balik lagi tuh yang bikin gue happy lah otomotif. Nah. Karena menurut gue tuh otomotif adalah salah satu healing gue ketika gue lagi stres atau banyak masalah. Nah yang kedua adalah gue bikin program baru namanya Grind Boys, itu kayak teman-teman yang bertiga segmented bertiga. Gue grind tuh, gue Fariko Wanda tuh teman-teman SMA gue. Gue pun akan ngundang tamu tuh yang bukan dalam tanda kutip terkenal atau sosok lah ya. Gue mungkin akan ngundang guru gue, akan ngundang siapa. Jadi kayak ini very very personal. Dan gue tuh nggak mau, Circle lo ya. dan gue nggak mau didikte sama orang-orang. Jadi bodo amat. Emang dari dulu gue bikin YouTube nggak pernah mempermasalahkan viewer dan subscriber sih. Tapi itu ngalir aja gitu ya. Ada yang subscribe, ada yang apa gitu, lu kayak nggak expect, itu nggak hal utama lu berarti. Gue emang bukan tujuan gue gitu. Itu kalau itu bonus lah. Bonus gue nggak pernah. Ini harus subscriber gue harus nambah. Aduh nggak pernah gue. Tapi kan kayak ngomong tadi lu bilang lu nggak mau didikte gitu kan misal gitu. Tapi dalam dunia yang seperti itu ya, maksudnya dalam dunia siaran atau apapun itu kan ada yang namanya ketika lu dapat iklan atau endorse gitu. Nah itu namanya kan kompromi. Oh, Itu namanya kompromi. Gini. Gimana, Dalam kompromi gimana? itu tuh harus gini. Mecun tuh boleh mecun ya. Misalnya lu, tapi jangan sampai lu jadi mengubah diri lu menjadi orang lain gitu kan. Yes. Gue tuh selalu punya teori ya. Apa namanya, adaptif. Ya, apapun kita adaptif. Jangan sampai hal-hal yang kayak briefingan klien itu jadi total mengubah diri kita sendiri gitu kan. Idealis fleksibel. Iya. Idealis fleksibel itu genre baru ya. Lah, bener gak? Berarti kan idealis tapi lu tetap fleksibel dong. Lebih bilangnya. tepatnya beradaptasi tanpa mengubah jati diri. Iya. Lebih tepatnya itu sih. Nah, lu sampai sekarang masih ngerjain mobil juga, men? Maksudnya hobi mobil itu tetap. Montirnya yang ngerjain bos. Oh iya, dia mah enggak. Tapi konsepnya. Iya. Lu masih Sekut Otomotif tuh udah berapa episode? 300 ya? 300 lebih apa enggak salah. Dari 2017 tahu gue. Enggak, 2015. 2015. Oh, berarti gue yang Berarti salah. ada kurang riset ya. Gue yang salah tuh. Gue yang ngasih pertanyaan, gue yang salah, terus nanya langsung sama Gofar ya. Untung gak diganti gue abis itu. Oke. Berapa episode, Par? Apa? 300-an ya? 300 episode ada. Gak tahu, kurang lebih sih. Karena pas gua scroll itu sampai kapalan sih gitu. Kayaknya bawah banget, kayaknya 303 kayaknya itu. Seinget gua. Gak tahu gue sih, gak pernah ngitung. Nah, itu kan ngalir, men. ngalir aja gitu. Ngalir, Nah, iya. pas selama episode itu tuh lu pernah gak sih kayak aduh mati ide gue nih lagi nggak tahu nih lagi mau ngulik mobil apa atau gimana, pernah gak sih, Par? Sebenarnya itu pasti pernah dialami ya sama semua orang ya. Semua orang yang bikin konten yang repetitif, pengulangan, konsisten soal jam dan hari pasti akan mengalami namanya stuck, di mana kita buntu di ide, buntu di eksekusi dan segala macamnya gitu. Itu pasti dialami sih. Kalau jawabannya iya atau tidak ya pasti iya. Gitu. Mungkin jawaban yang paling bagus adalah ketika lu apa yang harus dilakukan nih ketika lu lagi buntu, mungkin itu kali ya. Ya. Ya balik lagi sih, perbanyak referensi. Oke. Iya, perbanyak referensi, perbanyak ngobrol, dan
Ya brainstorming sama tim. main lu ya. PS. Main PS. Bener. Enggak benar. Gue tuh selalu tuh mungkin menyiapkan 10% dari hari gue untuk main PS. Karena gue pengen membiarkan diri gue tuh menjadi anak-anak. Oh, inner child kalau bahasa sekarang. Iya, Oh, gue ya. karena menurut gue tuh Release your inner kalau child. nggak ada kayak gitunya kita nggak akan kreatif. Yes, Iya. benar-benar. Jadi jangan dewasa itu kan memuakan ya. Iya, capek tau. Iya, memuakan menjadi orang dewasa gitu kan, menjadi banyak tuntutan dan harus lu kan umur udah segini, harusnya lu gini itu kan capek ya. Tapi lu pengen kalau bisa balik lagi gak sih jadi? Enggak lah, gue gak pernah mau. Gak pernah mau. Gue gak pernah mau yang namanya balik lagi mengubah diri gue di masa lalu. Menjadi apa tuh gak pernah mau gue. Karena menurut gue tuh semua yang terjadi dalam hidup gue adalah kayak buku. Ada banyak bab-bab yang menjadi gue seperti hari ini gitu. Ketika kita mengubah satu bab, gue gak akan mungkin jadi kayak gini gitu. Iya sih. Iya, jadi gue gak pernah yang namanya menyesali apa yang pernah gue perbuat sih. Asik. Ini ngobrolannya deep banget. Perasaan belum segmen yang deep deh. Tapi oke sih men. Nah, kenapa ada spontan tadi? Uhuy. Nah, coba Mas. Nah, Lupa ya. lupa gua. Ya biasa lah. Nah, ngomongin tadi kan awalnya berawal. Pakai ini, prompter. Iya sih. Ya, sebutin. Sejak kapan menyukai dunia otomotif? Ya dibaca sendiri. Standar pertanyaan lu. Udah. Ada hobi lain nggak? Sendiri aja. Mungkin bercocok tanam standar. Standar. Ada yang nggak standar nggak pertanyaannya di sini? Anjay, mati nggak lu? Hah? Mungkin lu bercocok tanam mungkin iya, enggak. Gue pernah nyoba bercocok tanam sih. Serius lu? Iya pernah. Gimana? Nggak cocok tapi ya namanya. Enggak, ternyata benar. Itu benar. Karena ternyata tuh ketika kita bercocok tanam di belakang rumah ya. Gue tuh dulu kepengen misalnya bambu kuning lah apa segala macam digabungin jadi satu. Ternyata yang benar adalah ketika kita pengen membuat sebuah taman kecil harus satu varietas. Betul. Iya, jadinya tuh nggak makan makanan hamanya gitu kan. Dan pengurusannya tuh dibilang relatif mirip lah, gitu. Jadi ya gue nggak cocok di situ ternyata. Udah gue pupukin masih ada hama aja gitu. Cocok mobil aja ya. Gitu nggak sih? Bercocok-cocokan harga aja. Kalau cocok harga gue lepas. Namanya juga P3 Kak. Bener. Apa tuh coba? Pedagang pura-pura kolektor. Iya. P3K, gitu. cuy. P3K. Nah, ini mas-masnya udah balik. Oh, Oh belum. Oh iya belum. Nah, Par, Eh. kan kalau yang soal mobil nih, gue tuh paling amazing adalah yang Delica lu sih men. Oh Delica Mitsubishi. Iya. Gila. Masih ada nggak sih? Udah jual? Jokul. Wih, serius lu? Udah jual? 13 episode terus lu jual. 13 gitu? Jual. Buset. Jual. Dari mulai lu bokul second di Iya, gue jual semua. Tapi lu jual kayak gitu untung gak sih? Enggak. Jual rugi? Enggak, gue orangnya versi. Kayak misalnya gue tuh Dadain habis sekian. dadanin habis sekian. Sebagian enggak gue bayar, sebagian ada yang endorsan. Jadi gue emang gue fair aja ke orangnya. Oh gitu. Karena menurut gue tuh bagian paling seksi dari membangun sebuah mobil adalah ya prosesnya. Iya benar sih. Bukan mengendarainya, Proses bukan sih. apa ya. Sebenarnya proses ngebangunnya, konsepinnya, nyari barangnya, susah nyari ininya, nyari partnya segala macam sampai ke luar negeri apa segala macam. Itu seksi banget menurut gue. Ya lu sampai pas lu ke Jepang terus Beli grill. Beli grill ya. Anjir. Gue beli grill di Jepang, hand carry, sampai sini bayar pajaknya, bayar bea masuk, ya udah. Wow. Iya. Itu baru kapan lu jokul kemarin? Tahun berapa? Ya pas kemarin itu ya baru berapa bulan lalu lah. Baru berapa bulan? Berapa bulan lalu lah. Nah, lu tipe orang yang ketika tadi kan lu bilang lu fair nih, ya kan pada saat lu jual gitu. Pas lu jual dengan harga yang ibaratnya keluarnya itu sama harga yang keluar lu buat modifan. Itu lu jualnya lebih rendah, tapi lu it's okay dengan itu, nggak masalah. Enggak masalah. Nggak masalah, yang penting Nggak masalah. Yang penting kejual aja gitu ya. Yang penting kejual aja dan duit itu bisa bikin mobil baru gitu, bangun mobil baru. Nah, lu bangun mobil baru apa sekarang? Yang lagi lu bangun sekarang? Honda CRX tahun 89. Terus VW Golf udah 4 tahun gak kelar-kelar. Anjir 4 tahun. Terus Yang tuh cicilan motor ya? Buset. Udah kayak oh sama kuliah. ini gue lagi bikin mobil terjangkau lah, harga Chevrolet Estate, gue beli harga 57 juta tahun 2008 Matic dan Station Wagon. Wagon lu masih ada men? Yang Mercy? Masih jual. Oh jual. Jual. Yang tinggal tuh E36 Wagon.
Oh, 36 wagon masih ada. 36 wagon masih ada. Berarti lu lebih happy untuk pas proses membangun, tapi begitu udah jadi. Gue merokok dulu ya. Boleh banget. Si boleh. Kabar. Si boleh. Si boleh. Si boleh. Iya. Enggak lah. Gue Mungkin udah ini berhenti. podcast terakhir kita. Gue udah berhenti merokok. Lu pas keluarin rokok, mata gue si boleh tuh. Si boleh tuh par. Rokoknya di bawah meja aja. Gini nggak kelihatan deh. Boleh gak? Gini. Iya. Lu isap boleh. Iya. Tapi buangnya di bawah. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Tapi 2 hari tuh jadinya podcast tuh gara-gara begitu doang. Nunggu liftnya lama. Ya, akhirnya yang sekarang lu sisain cuman beberapa mobil yang masih ada yang lu bangun juga. Ada 6 berarti. Ada 6. Ada 6. Sebelum lu jual lu punya berapa mobil sih? 10. 10. 10. Itu mobil kayak itu rumah garasi semua apa gimana? Ya sebagian gue taruh kantor. Oh, taruh kantor. Nah, berarti passion lu ini lebih pas menikmati proses pembangunan itu ya. Prosesnya, proses Jadi pas modif udah tuh seksi jadi, banget. Pas udah jadi lu Biasa aja. makanya lu jual tuh. Iya. Biasa aja kayak udah kelar mau diapain lagi udah gitu. Ya udah pakai ya udah. Ini jadi gue baru tahu nih. Iya, Jadi iya. Emang ada yang begitu. ternyata pada saat proses itu memang nggak membohongi hasil betul ya kan. Tapi pas prosesnya kalau lu nikmatin lagi ternyata pada saat jadi sesuai ekspektasi ya udah gitu. Udah. Jadi udah aja. Ya udah gitu. Karena ide-ide gue kan banyak yang liar jadi sayang nih kalau nggak Jinakin. dituangin gitu. Jadi kayak sayang banget kalau nggak gue kurangin mobil untuk ngisi yang baru gitu. Kalau sekarang sih tinggal 6. Tinggal 6. Tinggal 6. Nah, lu lebih suka mobil Jepang apa Eropa? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Dua-duanya. Bukannya Jepang agak berisik, men. Tergantung Jepang. Tarikannya beda bos kalau Jepang. Hah? Tarikannya beda kalau Jepang. Oh, tarikannya beda. Gimana sih, Bang? Tarikan Jepang. Jadi kalau Jepang itu dibuka kafe, dia mozaik ngeblur. Kalau yang Eropa? Kok ini ngeblur ya? Kok Eropa licin gitu. Dibuka mesinnya licin gitu. Ini mulai Jadi kayak dua-duanya oke lah. Dua-duanya Jepang, oke. ya. Jepang dan Eropa tuh oke lah. Kalau Jepang apa? Eropa apa? Yang Apanya nih? Maksudnya kelebihannya lah. Yang Gak ada menurut lu. kelebihan dan kekurangan sih. Hmm. Maksud gue itu kan berdasarkan selera. Nah Selera lu ini nggak bisa diperdebatkan nih antara Jepang Eropa, mobil Jepang Eropa, Nikon Canon, Windows Mac. Yes. Itu nggak bisa cuy. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Selera ya. Nggak bisa itu selera. Selera sih, men. Selera. Bener-bener. Karena balik lagi daripada meributkan hal itu, alangkah enaknya main dua-duanya. Oh. Iya. Benar. Gue tuh males ya kayak Android, Apple. berseteru gitu kan. Kenapa nggak beli dua-duanya aja dan pakai dua-duanya gitu Iya. kan? Kenapa kalau misalnya nggak bisa beli dua-duanya ya beli salah satu gitu. Beli Jadi, salah satu dan ketika memang lu udah pengen nyoba yang lain, jual dulu beli lagi satu gitu. benar. Tapi karena menurut gue sih dua-dua tuh pasti ada kelebihan dan kekurangan sih. Kalau Eropa ya kebanyakan build quality interiornya udah pasti bagus. Wangi dari kulitnya udah pasti beda. Karena gini, Audi, Mercedes, Volvo itu Swedia. Maksudnya yang Jerman, mereka tuh punya divisi khusus di bagian pabrik mobil. Orang-orang kerja mungkin sekitar 100 orang, tugasnya cuma nyiumin kulit. Nyiumin kulit. Beneran. Karena gini, Mercedes sama Volvo sama BMW kulitnya tuh harus sama baunya. Jadi tugas mereka tuh cuma nyiumin kulit. Jadi menurut gue Lu mau ketika nggak kalau misalnya disuruh ciumin kulit gitu dong. Misalnya nih. mau gue kalau kerja di Mercedes ya. Kalau kerja- Karena itu gaji gede banget loh cuy. Dikeripik. Gaji itu gede banget. Kato, lu mau kerja di kulit sunat gak? No. Lu cium-ciumin ya tuh. Wah, Loh, kok pas gue pegang kulitnya melar ya? Kok yang ini agak pesing? Oh, belum cebok ya. iya, Kok yang ini motifnya dolphin? Anjir. Jadi pada saat tapi kalau lu tadi kita ngomong sampai gajinya gede nih. Gaji gede. Itu berapaan, men? Sepengetahuan lu sih. UMR Jogja lah ya. Oh, Mer Jogja. Anjing sampingannya gudeg dong jualan. Ya. UMR gede. Bro, siap bro, gila. Makasih, Mas. Gini dong, jangan dami. Oh, iya. Jangan dami dong, tadi dami. Tuh, dikasih botol isi gak ada airnya. Ini isinya ada sekarang. Juara. Aus. Mantap. Mantap ya. Jamu buyung upik. Oke Rio. Rancak bana putriku.
Onde. Lu mendadak jadi paham habis minum baru gila. Iya gitulah. Iya. Nah, masih ngomongin soal dunia otomotif nih, Pak. Lu kemarin nonton Mandalika ya? Kemarin di MotoGP. Lebih tepatnya kerja sih. Oh, lu kerja. Iya. Tapi kerja sambil nonton lah ya. Bantuin pawangnya gitu gak sih lu? Anjing, Barara. Barara. Ya, Tapi lu lihat gak sih kejadian itu? Dia di atas gue gitu. Jadi gue Dia di atas. ya kan Di gue bawah lu dong. ya gue standar lah di ruangan VVIP ya gitu. Standar. Yang Standar tengah yang bisa mah itu. ngelihat pembalap dan itu langsung dan turun ke pedok gitu. Asik. Ya biasa-biasa aja Ya, sih. santai gitu. aja ya. Iya, jadinya bisa ngelihat semuanya. Nah, tapi pas kejadian itu kan sampai viral tuh, ya Iya. kan? Yang dia sampai jalan terus habis itu muterin itu. Tapi nggak lama dari dia begitu emang beneran berhenti. Beneran berhenti sih. Beneran berhenti. Tapi Beneran berhenti. Pas petirnya tuh lu liat gak? Dar kan nyamber tuh. Enggak sih. Enggak. Enggak ada petir kalau nggak salah. Loh. yang Jadi kita lihat kita itu berarti petir tahun berapa itu ya baru nyampe sekarang petirnya? Kemarin sih yang gue lihat tuh abis dari mereka ritual Simbarara ritual abis itu udah sih. Udah. Tapi mungkin itu jadi Feeling gimmick. gue gini gimmick kali ya. Par. Feeling gue kayaknya dulu dia kerja di BMKG. Jadi tahu cuaca. Iya. Kenal orang dalam. Kenal orang dalam. Oh. Main-main di Mandalika bentar lagi. Kapan nih reda hujannya? iya, Kayak gitu. Biar rate gue naik pas-pasti dia jamnya. Pas-pasin. gitu. Itu juga Bisa mangkok. jadi sih. Mangkok yang dia pakai, setahu gua pun itu juga sering dipakai sih sama toko-toko yang suka ngecas batu giok. Waduh. Iya. Waduh. Itu. Nah, tapi dari sejauh dari lu nonton nih, pengalaman menarik pada saat di sana. Apa sih men? Kan beda nih kalau gua kan nonton juga tapi di TV. Ya kan? Kalau lu kan live tuh langsung di sana. Gue apa ya ngelihat sebenarnya gini kalau lu nonton MotoGP, nonton F1 tuh yang menarik adalah ambience-nya. Ambience ya? Justru ambience-nya bukan pertandingannya. Karena Oke. kalau pertandingannya gini cuy. Nah. Kelihatan sih. Weng. Siapa itu? Boro-boro ngeliat nomor. Ngeliat siapanya aja nggak tahu. Wang ngobrol lagi. Karena kan kalau di sana tuh tiap ada motor lewat ada sirine. Berarti motor mau lewat. Ketika kita lagi ngobrol, pas ada sirine kita baru ngeliat itu. Kalau di gitu. sini sirine lewat ambulans gak enak ya. Iya. Kalau di sana sirine lewat memang balapan MotoGP. Jadi gitu, memang ambience yang seru sih. Oke. Yang seru tuh ambience-nya, bukan pas nonton itunya ya. Ujung-ujungnya nonton di TV juga gue. Tapi pas habis lewat itu kan ada layar lagi lah, lu lihatnya berarti di situ. Di layar ternyata pasti. si Doi ini yang Di lewat layar, barusan. iya. Oke. Sebenarnya kan kita ngundang, kita ngobrol-ngobrol asik ya kan. Nah, sebenarnya ini sih pertanyaan menuju sponsor sih. Bridging. Jadi biar enak aja gitu ya. Nah, Sponsornya jadi apa sih? hah? Sponsornya? Kopnus Pos lah. Bukan Iya. ini. Sama Muyan Coffee, anjir. Muyan Coffee juga. Kopnus Pos Gitu. juara. Kopnus Yoi. Pos, Muyan Coffee. Apa namanya? Muyan Coffee. Muyen Coffee. Dulu namanya My Coffee. Baru Ganti. rebranding. Iya. Muyen. Yang di bawah tuh My Coffee tuh. Jadi Nah, Muyen. nanti Yes. akhirnya jadinya ini Muyen ini. Coffee. Oh lebih keren lu sekarang. Dalam branding ini berhasil banget. Gary anaknya dua. Gua tahun Tapi depan mau merit. Tapi gue suka nama Muyen lebih kayak Gen Z dapat banget gitu. Muyen. Muka lu Dragon Ball Z. Iya. Gofar mau kemana? Muyen. Didengarnya enak gitu. Didengarnya enak gitu. Kayak Gofar mau kemana? My Coffee apaan sih gitu. Kurang ya. Muyen bagus. Betul. Muyen tuh untuk menginginkan anak muda lah gitu. Karena kan saling bersinergi mereka. Iya. Saya ini Pak Taufik. Karena ada ini kan ketika ditanya anak muda mau kemana? My Muyen, My Adventure. Ini udah hard selling ya. Hard selling ya. Jangan deh. Yang ini jangan deh. Ya, yang ini, udah hard gini. selling banget. Iya. Kenapa diubah My Coffee ke Muyen? Ada filosofinya gak? Ada. Apa? Ada. Muyen tuh filosofinya apa? Muyan itu tadi bu istrinya bos. Namanya. Nama istrinya apa? Itu filosofi yang menurut gue udah cukup untuk Oh, itu menjelaskan. nama orang. Iya. Panesan Indah ya. Wow. Gue kok ada nama si Indah ini gitu dari mana gitu. Oh ternyata nama orang. Nggak salah emang undang Gofar. Menurut gue ada filosofi yang apa gitu. Tapi ternyata emang sebuah nama. Menurut lu Dan gimana nama begini?
Gila gak ada yang lebih keren daripada nama ini. men. Yo itu. Parah. Itu. Tenang men, kalau lu mau kesini, ini ada tempatnya, ada di Jakarta Selatan semua. Ada di daerah Tebet, ada di Keramat Pela, terus ada di Pomo sini di bawah. Supomo. Oh, udah banyak. Iya. Oke. Nah, kan kalau Yang yang paling ini apa? Yang paling enak apa menunya? Sri Rasa Kaya Itu itu. menu event katanya. Itu menu event. Enggak, kopinya apa yang paling Kopinya yang enak? paling enak, coba. Boleh, kopi paling enak. Wis, ini ada isinya sih. Ada. Buat Nah, ini juga ponakannya nih. Oh. kita cobain. Coba, Kopinya, cobain. iya. Set, widih. Oh, kopi susu. Kopi susu. Jangan campur autan cuy. Tengleng lo. Iya. Ini aja udah. Mau cobain enggak? Boleh. Kopi Muyen, Bang. Boleh. Yuk. Sekut. Rasanya gimana tuh? Ini kopi terenak yang pernah gue coba. Review jujur, Jujur banget. Lu kalau lihat di KTP gue nama Tengah. KTP gue Gofar Muyen Muyen Hilman. Wilman. Dulu Gofar Kopnus Pos Hilman ya. Cuma sama orang koran diganti. Bagus tuh. Gila. Nah iya men, jadi kalau orang kan apalagi ada nih sekarang yang lagi heboh nih ya kan, yang ngomong lu kalau Jaksel itu jiwanya katanya. Sekarang kalau mau Jaksel katanya minum boba. Sekarang udah enggak men. Waduh. Lu kalau Jaksel minumnya Muyen Coffee. Itu baru Jaksel. Sekitaran Tebet ya. Iya. Sekitaran Tebet aja dulu gitu ya. Sama. Cabangnya baru 3. Iya. Cabangnya baru 3 soalnya. Oke, Par. Ya. Kita udah ngomong seru ya kan. Sampai tadi kita pada workout tapi balik lagi ya kan. Kayaknya akan lebih seru kalau kita masuk ke segmen berikut. Aus banget kayaknya. Iya nih. Aus. Ya, nama gue Musafir. Iya. Aus banget. Nah, lo habis macul. Iya. Gila. Orang taunya adalah Gofar bertato, laki banget ya kan. Gimana kalau kita ngomong sisi lain tentang lu di segmen berikutnya yaitu Waduh. Pillow Talk. Oke, balik lagi di segmen Pillow Talk ya. Jadi di segmen ini kita ngobrol sambil meluk bantal. Karena yang lain belum tentu bisa dipeluk, tapi bantal selalu bisa. Anjay, gila. Tapi kalau bantalnya dicuci, Ya ada bantal yang lain. Oh, iya juga. Emang lu punya bantal doang satu di rumah? guling. Bisa masih masuk. Itu Oke, kan sepupu jauh. Tapi pilotok sih. Pilot. Nah, Par, ini gue pernah denger sih di obrolan lu sama si Surya Insomnia. Waktu itu lo ngobrol berdua sama dia di podcast gitulah, kayak podcast lu apa podcastnya di podcast lu kayaknya tuh gue si Surya tuh nyeletuk nih. Dia bilang selempeng-lempengnya Gofar kalau udah kepatil sama cewek apa juga dijabanin. Kayak semua orang gitu deh. Nah, maksud gua Enggak, ini kan berarti kan level bucin lah. Level ya. bucin Kita nggak mau sih itu, level Men? bucin. Bucin menurut gue gak masalah. Emang gak masalah. Heeh. Tapi level bucin lu dari 1 sampai 10. Nah, balik lagi nih level kalau ngomongin soal level bucin sama aja kayak lu ngomongin bon cabe. rasa dari makanan gitu kan. Yang mana mungkin menurut lu itu enak, menurut gue tuh nggak enak. Yang menurut lu itu tuh pedas banget, bagi gue tuh biasa banget gitu. Jadi kalau dibilang soal angka nggak ada yang pasti tuh. Nggak ada yang pasti Juga Men. sih. Gak ada yang pasti kalau soal level bucin nih. Tapi yang pasti ya, gue yakin banget semua orang ketika bisa nyentuh ke ranah yang mungkin belum tersentuh sama orang lain, dia bisa menjadi melunak atau bisa menjadi bukan dirinya sendiri gitu. Dalam artian, sorry, ya gue ralat, bukan menjadi dirinya diperlihatkan ke orang gitu. Ya. Paham sih gua. Tiba-tiba lu sama nih cewek jadi unyu-unyu yang di luar karang Bisa gitu kan. jadi atau sebaliknya. Iya. Yang biasa gue unyu-unyu sama cewek tuh yang Karang. tegas banget gitu. Bisa banget sih, bisa Banget tuh ya. Iya, bisa banget. Nah, terus stigma nih, kita ngomongin tentang orang-orang suka bilang kayak lu sama gua nih, kan kita punya tompel di tangan nih yang dipahat nih. Ya kan? Katanya kalau bertato itu nggak boleh cengeng. Terus bucinnya juga kalau bisa jangan terlalu karena malu sama tato katanya gitu. Lu setuju nggak sih sama stigma seperti itu?
Itu bukan stigma sih, itu menurut gue sesuatu yang diada-adain aja sama orang gitu kan. Ceng-cengan aja sih. Ceng-cengan aja, karena Ceng-cengan menurut aja. gue tuh ya nggak ada hubungannya lah tato sama nggak mesti nangis lah, nggak ada hubungannya tato nggak mesti cengeng, nggak perlu apa, enggak lah. Tapi lu pernah patah hati sampai lu mewek gak sih gara-gara? Semua orang kayak pernah deh. Semua orang pernah ya? Bahkan Mad Dog kayak gue yakin pernah. Iya, jadi bayangin tuh Mad Dog. jadi pertanyaan lu tuh aneh banget gitu. Pertanyaan itu pasti iya pernah Iya, gitu. maksud gua seorang Gofar Hilman yang Semua orang pasti pernah, gue yakin banget. Semua orang pasti pernah. masih pernah ya. Cuma levelnya untuk mengatasi patah hati itu gimana Sama gitu. cara lu ngatasin patah hatinya. Oh. Iya. Berapa lama lu pernah sembuh? Paling lama mengalami? Sebentar gue kalau sebentar. Lu sebentar men. Patahnya sebentar. Wow. Karena gue kasih deadline. Itu patah hati apa tugas kuliah? Enggak beneran. Karena menurut gue ketika patah hati, hal yang paling lumrah dilakukan adalah ya dengan bersedih. Jangan pernah membiarkan diri lu tuh untuk Jangan tahan-tahan. pretending atau berpura-pura gue baik-baik aja. Sama kayak temen lu lagi sedih nih. Ya lu jangan pernah bilang semua baik-baik aja. Enggak. Ya kalau lagi sedih harfiahnya adalah harus bersedih. Jangan pura-pura enggak lah. Everything's gonna be alright, itu bullshit. Udah bullshit. Yang lagi sedih aja udah gitu kan. Lu pada saat Ya, itu luapin aja, udah. luapin. Tapi Jangan- you know when to Makin stop lama, aja gitu kan. Iya, lu kasih deadline sama diri lu kapan harus stop. Yes. Nah, men, berarti ibaratnya lu kan pasti akan cerita itu ke orang-orang yang lu kenal lah ya. Iya. Yang benar-benar close friend lu gitu. Nah, ngomong-ngomong close friend nih. Ini ada cerita nih dari Gary Blaze. Lu kenal Gary Blaze gak sih? Iya nih. Kenal ya Gary Blaze ya. Nah, Gary Blaze nih pernah bilang katanya lu pernah loncat dari dari lantai 2 sekolah cuman gara-gara buat utang lu lunas 2.000. Itu Wanda temen gua. Oh, bukan lu. Bukan gua. Gue yang diutangin dia. Jadi gue ngasih tantangan. Oh, jadi lu yang challenge. Gue yang challenge. Oh, lu yang Gua dia yang loncat, men. challenge. Dia loncat. Utang 2.000. Utang 2.000. 2.000. Itu kelas berapa, men? 2 SMA ya. 2 SMA. 2 SMA. Sebentar, di pikiran gua adalah sekolah itu lantai 2 nih ya. Lantai Itu kan dua. pendek ya kan? Iya. Nah, dia loncat terus dan setelah itu Lebih tepatnya di masjid sih. Di atap masjid. Jadi Oh, waktu itu masih 2 gue lantai. cabut dari sekolah. Terus kita cabutnya ke masjid. Oke, terus Sholat kagak. Tidur aja. tidur. Ya saat itu SMA ya. Ini kan ngomongin masa lalu ya. Iya. Terus kita mainan apa ya? Pertama main sholat mayat gitu kan. Sampai Om Bimba sampai jadi mayat nih gitu kan. Terus kayak udah bosen nih ngapain ya. Terus kayak lu mau loncat kak gitu. Terus gue kasih 2.000 gitu. Tapi itu dulu. Tapi itu akhirnya setelah dia loncat udah tuh fine aja tuh sampai Ya, sekarang. gue bilang utangnya tetap ada. Jadi utang 2.000 dia masih ada di gua gitu. Sampai detik ini tuh 2.000 masih ngutang tuh berarti Udah itu dia. berbunga, men. Udah Sekarang berbunga, mungkin nggak- makanya. Udah kena inflasi semua. Kan gue lintah darat. Oh. Iya, makanya jangan pinjam sama lintah darat sama Kopnus Kopnus Pos Pos aja. aja. Asik banget. Kalau mau diundang lagi boleh ya Pak ya? Apa? Kita ngobrol-ngobrol lagi di Iya, sini. baik. Iya baik. Itu cerita pertama men. Terus cerita kedua. Katanya ini dari Gary Blaze lagi yang katanya kenal sama lu itu. Lu pernah nyabut nisan kuburan di Jeruk Purut terus kesurupan sebulan katanya. Bener gak sih? Itu kenakalan zaman dulu sih ya. Tapi bener deh. Enggak. Coba kita dengar sepatah dua patah dari Mario Gofar. Mario Teguh. Ada namanya dinamika remaja. Di mana kita melakukan itu untuk apa ya? Biar viral. Memperluapkan darah kita yang lagi mendidih gitu. Darah pateko. Terkadang hasrat itu tuh menutupi akal sehat. Hanya untuk mengejar cerita Yang diceritakan dan saat ini. mengumpulkan kata pernah gitu. Karena ya mungkin sampai sekarang ya. Gue tuh hobi banget mengumpulkan kata pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu. Dan dulu sih lebih lebih berhasrat untuk mengkoleksi kata itulah. Oke. Iya. Tapi itu- cerita untuk diri sendiri. Tapi itu pernah berarti. Pernah. Pernah. Pada Zaman dulu. Mainan lu horor juga ya, Nissan anjir. Iya. Tapi gue lebih amazed adalah Di pada sana saat ekstrel lagi. Oh, ekstra. Udah dimodif tuh ya. Iya, cabut tuh susah banget tuh. Berat. kayaknya gue harus kuliah sama lu deh. Par lu buka kelas gak sih? Waduh.
Ya, jadi tapi sampai akhirnya lu bilang kan kayak mengumpulkan kata pernah. Iya tapi itulah maksudnya yang dulu-dulu gitu. Gue juga kadang-kadang balik lagi ya suka ketawa sendiri ya. Cuman ketika ada orang yang gue kan suka cerita-cerita soal kejadian masa lalu tuh hanya untuk bernostalgia ya. Ya, yes. Bukan bermaksud untuk memberikan contoh biar orang-orang ngikutin sama sekali enggak gitu. Again terakhirnya pun gue bilang itu hal yang bodoh. Iya sih. Iya karena bagi gue tuh apalagi zaman sekarang ya generasi Z sekarang ya. Asik. Kan generasi lu katanya tadi. Betul. Oh, betul. Iya betul. Si baru lagi. Orang sekarang tuh kan nggak bisa dibilangin ya. Dalam artian lu nggak bisa dibilangin ini jelek ini bagus. Mereka harus dikasih contoh. Gitu. Contohnya adalah kita berbicara soal pengalaman dan kita memposisikan diri sebagai temannya dia bukan seseorang yang lebih tua daripada dia gitu. Dan yang selama itulah ini gue lakuin kayak gitu. Gue ngomong di beberapa podcast di YouTube memberikan contoh hal yang tidak baik dan baik yang ujungnya lu sendiri memutuskan gitu. Benar. Ya kalau gue bilang gue bodoh gitu. Tapi At least buat pengalaman orang lain lu bisa share kalau yes. Itu sih keren sih. Apa enggak gitu kan. Iya, tapi itu bodoh sih. Tapi ngomongin soal tato dari masing-masing tato lu ini ada artinya gak sih? Kayak itu kan ada tulisannya Abdul. Abdul nama gue. Oh, nama lu Abdul Gofar. Gofar Ilman. Gofar apa Gofur sih? Gofar. Oh, Gofar. Oh, bukan. Biasanya orang kan namanya Gofur gitu. Biasanya Ya. Apa Gofur. typo gitu misalnya? Gofar Ilman. Gofar. Tapi selain Abdul, misalnya kita kan kalau ngomongin tato biasanya gue pengen tato ini karena ini ada artinya, ini keren buat gue. Nah kalau lu sendiri gimana? Lu dari masing-masing tato lain tuh kayak itu ada wajah orang di situ. Nyokap. Oh nyokap. Waktu umur 26 dia. Masih waktu umur 26. Oke. Nah selain itu, Gue ketemu di Tinder sama nyokap. Iya. Par sebenarnya gini, gue mau. Kita cocok jadi emak anak aja yuk. Sebenarnya gini, gue mau bercanda cuman gak enak pas lu bilang itu mak lu gue nggak jadi bercanda. Gitu. Tadinya gue pikir siapa gitu. Nyokap. Tapi di umur nyokap 26 Tinder udah ada. Udah ada. Saat itu masih pakai yang kaleng-kalengan benar. Yang kalau ngomong ada berasa geternya di sini biar akhirnya nyampe ke kuping. Apa? Iya. Anjir. Nah, bertato terus pernah jadi PNS. PNS. Sempet men. PNS kan kalau zaman sekarang it's my dream sih. Iya, it's my dream mas Kenapa lu gitu. cabut gitu dari PNS? Enggak gue banget. Gak seru aja. Nggak serunya karena Ya gak bisa diundang ke sini ntar. Gila. Si passion. Enggak. Dulu tuh ya sempat ada kesempatan untuk ke situ lah. Cuman pertama kan jadi honorer dulu. Itu ini waktu lu masih jadi generasi Z nih. 2007 ya. 2007. Jadi 2001 gue lulus, gue kerja kantoran 2003. Terus sampai koneksinya dan kenalan itu lumayan banyak. Ya akhirnya ada kesempatan untuk menjadi honorer PNS pertanian. And then yang membuat lu akhirnya udah putus. Ada satu kejadian gak yang setelah lu bilang ini gak seru, gak gua banget gitu. Ada kejadian spesifik gak sih? Atau mungkin ada over yang Apa? menarik gitu enggak ada. Nggak ada. Gue cuma pengen bukan MC. idealis gua. Oh. Gue cuma pengen Dari situ lu baru MC? MC sih pertama kali MC tahun 2003 gue. 2003. Jadi ketika weekday saya kerja, weekendnya gue MC gitu. Dibayar pakai Amer. Oh lu dibayar pakai Amer. Intisari itu juga joinan panitia bangsat emang. Tapi itu seru sih. Itu menurut gue zaman kemasan sih. Itu zaman-zaman MC pertama kalinya lu yang sampai ibaratnya membuat lu akhirnya memutuskan untuk meneruskan sampai akhirnya jadi penyiar radio di situ. Enggak sih. Enggak juga. Coba kalau penyiar radio sih gue kepengen dari SMP. Cuma MC itu tuh sebagai apa ya? Escape gue dari kemunafikan ibu kota lah. Asik. Kayak judul lagu ya, kemunafikan. Oke, terus? Ya, jadi kalau weekdays gue kerja secara formal, weekendnya gue nge-MC tanpa dibayar, tapi gue udah senang banget gitu. Oh. Passion aja men. Passion, kalau udah ngomong passion sih lu bayar apa enggak dibayar sih, yang penting lu happy. Tapi seru itu zaman seru sih menurut gue. Ada kesempatan itu lagi mau diambil berarti? Kemarin iya, pas apa si jering tuh. Nggak bayar pakai minuman doang nggak apa-apa seru. Sekut aja. Iya. Jempol kejepit. Iya, kayaknya ya itu kan bukan kadang-kadang kan permasalahan hidup kan bukan cuma uang ya. Cuman duit iya sih. Iya, tapi Makan. seberapa besar lu transfer kita gitu.
Imani. Ingat ya. Iya. Ingat bahwa nah, terus terakhir adalah kita sempat satu kantor di Hard Rock. Terus and then lu memutuskan sama Surya keluar. Nah, itu kan belum mungkin dari kalau gue boleh bilang dari 1 sampai 10 nih, mungkin baru 7 apa 8 orang yang tahu real reason, maksudnya kenapa lu keluar. Iya. Nah, nggak sebelum semua tahu. Mungkin lu mau boleh cerita nih. Lu keluar dari Hard Rock tuh kenapa sih, Min? Karena bosen aja sih. Bosen. Simpel ya. Tapi kan padahal itu passionnya lu kan untuk siaran radio. Di radio gitu. Ya bukan hard rocknya. Oh, bukan hard rocknya. Iya, dalam artian gini, mas gue tuh mediumnya kan bisa apa aja. Bisa apa aja, betul. Kalau dari hard rocknya sih ya sesimpel gue bosen dan pengen nyari yang lain sih. Gue tuh kayak tantangannya kayak udah nggak ada nih gitu kan. Gue tuh udah mulai lihat jam nih kalau kerja. Oh, serius lu? Iya. Bukan karena ada offering ya. Bukan karena lihat jam kayak Kapan kok lama beresnya banget nih gitu. Iya, Dulu iya, padahal iya, menurut iya, gue tuh punya teori ya, ketika kita kerja tapi sering lihat jam tuh ada yang salah sama kerjaan kita. Atau dari diri kita gitu. Iya, lu nggak epic Dulu gue jalaninnya. siaran tuh tiba-tiba anjing udah jam 9 gitu. Anjing cepet banget gitu. Tapi makin kesini kok makin sering lihat jam. Kok masih jam segini? Itu setelah berapa lama, men? Gue tanya diri gue sendiri apakah ini masalah pattern? Enggak. Ternyata gue ngobrol sama Surya di luar siaran itu jauh lebih lucu dan menarik dibandingkan gue di depan mic. Berarti ada yang salah nih. Gitu. Gue kok lebih ketawa ngakak ya ketika gue ngobrol off air sama Surya. Tapi kan pemikiran bahwa tiba-tiba lu ngerasa bahwa itu udah mulai nggak asik, nggak seru, nggak mungkin tiba-tiba datang dong. Pasti Ada. udah berapa Dari lama, berapa lama, iya. gitu. Itu setelah berapa lama lu mulai merasa kayaknya udah nggak asik, mungkin udah nggak ada tantangan nih di sini. Berapa ya? Mungkin 2 tahun terakhir kali ya. Mungkin karena rutinitas, apa itu aja? Enggak sih, kalau rutinitas pasti iya gitu. Lu akan menemui yang tadi gue bilang kan, repetitif, lu tiap hari ngelakuin pasti bosen gitu kan. Yes, Tapi kan betul. kalau siaran itu tuh tiap hari tuh lu mendapatkan sesuatu yang baru, berita baru, cara delivery gimana, klien baru, musisi baru gitu kan. Seru lah kalau siaran tuh. Tapi ternyata tuh ada yang salah nih. Apa yang salah ya? Programnya bukan. Mungkin tantangannya yang salah. Tantangannya Iya, yang salah. gue butuh tantangan yang mungkin lebih banyak lagi gitu. Mungkin lu harus siaran di radio daerah mungkin untuk memajukan sebuah daerah gitu. Bisa. Bisa ya. Bisa jadi. RR, Gak apa-apa. Coba RRI deh. Gak Men. apa-apa, gue pengen. Pengen ya? Pengen. Kalau ada rencana untuk ke RRI. Kenapa lu kok memandang rendah RRI sih? Bukan. Itu BUMN juga lu sama kayak Kopnuspon. Pancingan berarti lah umpan lambung gue masuk. Yes. Diselamatin. Nah, iya maksudnya umpan lambung gue diselamatin sama dia. Padahal tadi udah hampir offside tuh. Gak seru kok, seru. Iya. RRI itu seru. Tapi udah pernah. RRI, TVRI ya selalu tahu ya. Ketika ada orang yang meng-underestimate soal RRI dan TVRI, lu tahu gak itu frekuensi yang paling jernih dan bagus di Indonesia. Yes. Karena dia satu, ya dia pasti BUMN dan harus baik dong. Iya, itu jernih banget asli. Terus frekuensi itu bagus banget. Musisi manggung di kayak RRI Prodo FM seneng karena hasilnya outputnya tuh bagus banget. Iya, jadi ketika ada orang yang underestimate soal RRI, TVRI, Mungkin menurut gue tuh karena salah stigma banget sih. zaman dulu kali ya. RRI kan kayaknya tua banget gitu ya, jadul banget. Iya, sama kayak koperasi kan. Iya, Makanya makanya kayak dulu tua banget gitu. Karena Sekarang ada kan Kopnus. Iya, gimana cara rebranding. Brandingnya dia kali ya. benar. Iya. Makanya kita panggil Gofar ke sini supaya orang-orang di Rebranding luar paling sana rebranding tahu. paling tepat untuk perusahaan-perusahaan kolot adalah orang tua jangan sotoy tuh atasannya. Ketika orang tua di atas masih sotoy, masih terjebak sama nostalgia atau zaman kemasan pada saat itu, nggak bakal bisa maju. Biarkan anak muda yang ikut gabung di sini gitu kan. Lu jangan sotoy tapi rangkul, ngobrol bareng, duduk bareng, Cari berteman. tahu. Iya. Benar. Selama orang tua ini sotoy, baby boomer ini sotoy ini masih ada di muka bumi ini dan mendominasi suaranya, nggak bakal bisa maju rebrandingnya itu. Benar. Jadi di satu sisi gue happy nih men. Di satu sisi takut. Tapi di satu sisi Gary anaknya 2. Gue tahun depan mau nikah. Ya. Baru jalan dikit. Ya, iya. Baru 4 episode. Nggak, bahasa yang lebih enak adalah segala umur, lintas umur harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Itu penting. Tapi Ya, itu bahasa enak ya. PT Kreasi Pergi Jauh lagi open recruitment.
In case mungkin temen gua ada yang mau ngelamar gitu Ini mungkin. gue bilang punya lu bukan sih? Tahu sih bang, gue bang. Lu kan udah itu ya. Gue Lu ya. ambil lagi. Gak apa-apa sih. Enak ya? Enak tuh. Sabi. Buat gue ntar atau. Nah, Kalau menurut gua jangan pernah anjing gue jelek sih ngomong kayak gini nih. Konklusi tai kucing seperti ini gue sangat jelek men. Tapi yang pasti sih lu kalau emang merasa diri lu tuh nggak strong ya biarkan aja nggak strong gitu. Terima Jangan selamanya lu memperlihatkan diri lu tuh kuat di depan orang yang lu sayang. Mereka pun kalau lu selalu seperti itu, mereka kayak peran gue tuh mungkin hanya cuma sebagai pasif aja nih sama lu nih karena lu tuh kuat banget gitu. Tapi ketika lu nggak kuat akan terjadi interaksi di mana dia bisa nenangin lu. oke. Iya, jadi menurut gue jangan pernah berlagak kuat sih di depan orang yang lu sayang ya. Apa adanya Apa adanya aja. Kalau nggak kuat ngomong nggak kuat gitu kan. Nangis aja men. Nangis aja gitu. Kalau lu emang gue nggak bisa nih kayaknya nih. Gue butuh break nih, gue butuh kabur bentar nih. Lu ngomong aja udah. Iya, maksud Justru gue itu yang bikin komunikasi makin iya, apalagi orang yang lu sayang ya. Iya. Iya. Menurut gue sih ketika kita sayang sama orang kan kebohongan tuh pasti minim ya. betul. Jadinya ya jangan terlalu banyak bohong sama orang yang lu sayang lah. Tuh yo dengerin. Yeah. Nah. Banyak cuy. Oh saya lu banyak. Berarti lu bangun satu-satu tuh ya. Gue Kan dikit aja ya. gue sayang banyak orang gue. Nyokap pasti. Semuanya gue sayang. Muyen gue sayang. Kopi Muyen gue sayang. Kopnus Pos gue sayang. Terus apa ini? Risol Muyen. Dari Risol. Itu risol. Itu risol. Dari Dari sebelahnya memang nampannya ada tulisan Oh bukan produk keluaran Muyen ini. Ini keluaran mana nih Om Ger tadi? Oh Kopnus Pos. Oh, Risol Kopnus Pos. Nah, gitu. Lu lapar sih? Enggak, gue udah makan kok. Tapi lu ngeliatin risol gue mulu. Enggak kau sendiri sih. Lu kenapa nih sampai nggak ada? Secara estetik nggak bagus itu cuy. Lu kenapa nggak risol di tengah? Di sini lu ngapain taruh sini? Biar landscape men. Secara estetik nggak bagus ini. Landscape itu. Yang plating siapa sih nih? Oh iya, iya. Lu nggak Muyen banget anaknya. Si Muyen lo anaknya. Oke. Aduh. Gila. Episode berapa? 4 ya? Ini 4, 400 Ya. ya, 4. Episode kemarin lu ngundang mantan gue, Juwita Puan ya? Iya, Oh lumayan. iya benar. Ini perlu Kalau diundang bareng itu nggak sih sama mantan? Enggak kan? Enggak lah, kan lu punya suami. Iya. Tapi masih Tapi kalau diundang bareng untuk ngobrol biasa sih nggak apa-apa. Iya. rebutan, katanya rebutan itu loh. Apa Sisir, iya. Iya dulu. Sama dia. Ntar dulu bisa rebutan sisir berarti Dia perkawinannya sekarang bahagia gak sih? Gue nanya sama lu jangan sampai salah jawab ya. Jangan sampai salah jawab lo. anaknya sih 3 men. Oh berarti ya kan gak menjamin tuh bahagia. Gimana Gue ya? cuma nanya bahagia apa enggak dia. Kalau katanya Gofar Hilman sih bahagia itu relatif sih men. Enggak kan gue nanya sama lu. Kalau menurut gue nih, ya kan gue nggak tahu-tahu banget sama kehidupan rumah tangganya ya. Happy sih. Happy ya? Oh berarti. Kayaknya lu ragu gitu. Enggak tahu. Gue soalnya gak pernah nggak nanya hal yang deep sama dia sih. Oh gitu. Tapi Iya. mau nanya gak sih? Tapi mau nanya. Enggak biasa. Biasa aja. Tapi kalau diundang ngobrol bareng, Sama semuanya gue gak apa-apa. Gue tuh sama mantan-mantan gue ya. Gue tuh gak pernah yang namanya ngapus foto mantan gue di Instagram satupun. Tapi pernah mantan lu dia cewek baru lu gitu. Apa Enggak. sih kamu nyimpen dia? Ini kenangan gitu gak sih? Berarti lu salah pilih orang kalau kayak gitu. iya. Karena ketika ada seseorang yang mempermasalahkan masa lalu lu, itu orang yang sangat aneh sih menurut gue. Karena kan udah lewat. Iya, bener. Ngapain lu permasalahin? iya. Jangan kebanyakan lihat spion lah, ntar nabrak. Iya, kalau gue tuh gak pernah ngapus foto mantan di Instagram gak pernah. Tapi ya. ada tapi. Misal mantan gue ada yang bilang kayak, Far boleh nggak foto kita dihapus gitu. Soalnya pacar baru aku atau suami aku nggak suka, gue akan ngapus. By request berarti. Iya, Oh. gue karena apa? Gue menghargai kehidupan barunya dia. Udah cukup gitu. Tapi selama itu nggak masalah, gue sih nggak pernah hapus. Kalau gue tuh balik lagi ya, gue tuh berterima kasih sama mantan-mantan gue karena mereka yang membentuk gue seperti sekarang ini. Buat Aneh, mantan-mantannya Gofar. Nggak aneh lagi tuh, lu ngepost nih, lu ngepost tuh lu ngepost sama cewek, terus lu hapus, itu menurut gue aneh tau, aneh banget tau, beneran deh. Tapi buat Gary aneh gak sih? Om Gary?
Oh. Oh iya. Dia nggak dihapus, cuma di archive. Iya. Dibuka. Oke. Dari tadi itu ada ngobrol, enak, asik. Gue pengen ngajak lu satu hal. Apa tuh? Makan burger. Wih, lapar sih dari tadi Lapar kan? Boleh. Dari tadi minum. belum Risol, ya kan sekali-sekali yang ke barat-baratan. Wih. Ya, hambur gratis. Ini dia. Muyen Burger. M. Muyen Burger. Muyen Burger nih. Muyen Burger. Satu sih, men. Ini lu kan anaknya kan suka makan burger mungkin ya. Nah, jadi mari kita makan burger Kalau ada yang nanya burgernya namanya apa? Muyen Muyen Burger. Burger. M. The M. Ya. Gofar Hilman, thank you banget. Thank you. Udah datang ke Kopnus Pos, ke podcast Tembak. Semoga kedepannya kalau kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi, Amin. ya mungkin boleh lah lu ngundang salah satu dari kita ke podcast lu untuk ngobrol lebih seru lagi. Boleh ntar saya ngundang Ibu Muyen. Bareng ya. Ibu Muyen men, kopi Anda enak sekali. Dan nama Anda catchy banget. Gofar mau kemana? Muyen. Kopinya enak. Nongkrong mana, Far? Muyen. Ponakan siapa? Muyen. Muyen banget. Tapi terima kasih loh, gue udah ketemu teman-teman baru di sini. Thank you man, thank you banget. Semoga kita bisa bikin apa ke depannya. Amin. Iya. Sharing ilmu juga, Gofar, kalau Iya, misalnya kapanpun. kita pun juga ibaratnya lu udah punya pengalaman lah ya yang lebih tinggi daripada kita. Enggak lah. Jadi Banyak karena kebetulan ini aja bisa jadi ada sharing pengalaman, cuma sekedar itu kan mungkin. Kalau sharing pengalaman kan belum tentu yang terbaik buat orang itu kan. Betul, Ya, betul, tapi ya kita tuh kan butuh perbandingan ya. betul. Dalam hidup kan butuh perbandingan. Betul. Antara My Coffee dan Muyen, bagusan mana namanya ya? Nah, menurut lo berarti Yang bagusannya mana? Jelas yang Jelasan Muyen dong. Gila. My Coffee itu terlalu panjang. My Coffee 3 suku kata, Muyen cuma 2. Muyen. kayaknya guru bahasa Indonesia. Wah. Kopnus Posnya juga. Kopnus Pos juga tuh koperasi keren, aktif dan kreatif. Ya, Ga? Kapan lagi ya Ga? Koperasi punya podcast ini doang. Gila. Koperasi sekolah gua aja nggak punya podcast. Jualan Yang motor beli ya? dasi sama topi nggak punya. Sama beli buku akuntansi yang panjang. Nggak ada, ini doang ada. Sama penghapus yang wangi-wangian tuh. Iya, penghapus warnanya narkoba. Biru sama oranye kan warnanya bolak-balik kan. Oke. Gofar Hilman, thank you banget udah datang ke Kopnus Pos. Thank you banget. Dan buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk subscribe, share, like, comment, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode-episode baru berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Gofar Hilman. Apa, men? Jeremy_Thomas. Jeremy Thomas. Liputan 7. Enggak dong, itu Jeremy Teti. Oh, ini Jeremy Teti. Iya. Sama depannya. Iya. Ya, nah jadi jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga YouTube dari Gofar Hilman. Oke, sampai sini perjumpaan kita teman-teman. Jangan lupa untuk nonton dan juga share. Bye bye.